Bagaimana pendapat antum tentang sebagian kaum yang mengaku keturunan Rasul dan sebagian dari mereka berpendapat atau bersikap seolah-olah mereka memegang kunci surga? Mohon penjelasannya, barakallahu fiik. Semoga Allah beri hidayah mereka. Semoga yang kita sampaikan bukan berangkat dari kebencian, tapi dikarenakan kita mencintai yang hak pada mereka. Sanad mereka apabila kita tinjau secara ilmiah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nasab mereka terputus di Ali Al-Muhajir itu. Ini dari sisi sanad, oke? Dikarenakan seseorang mengaku keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ini kabar yang berkaitan dengan agama. Kabar yang berkaitan dengan agama, kita perlu kalam ulama jarah wa ta'dil tentang soduk, kejujuran, kebenaran akidah nih orang yang membawa sehingga kita terima atau kita tolakkah kabarnya. Iya nggak? Bisa difahami nggak? Oke? Dari sisi sanad, dari sisi nasab, kita tidak meyakini kebenaran keturunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikarenakan tidak ada perkataan ulama jarah wa ta'dil tentang si fulan ini, Ali Al-Muhajir. Apakah dia jujur, akidahnya baik atau tidak, sehingga kita terima kabarnya, riwayatnya. Orang yang tidak ada perkataannya, tidak ada kabarnya di dalam kitab jarah wa ta'dil, maka kita katakan orang ini majhul. Yang majhul demikian kabarnya tertolak, maaf. Ini agama, bukan sembarang orang bisa mengaku-ngaku. Iya kan? Maka dari situ kita katakan sanadnya munqati', terputus. Itu satu sisi dari nasab, dari sanad. Tapi katakanlah kita oke, turunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. So what? Terus kenapa? Mau bagusan terus jadi benar aja yang kau lakukan, salah. Bahkan Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ketika salah keliru disalahkan oleh para sahabat ketika berontak khuruj. Ibnu Abbas, Ibnu Umar sampai berkata mereka kalau takut, kalau bukan karena takut dikatakan orang tidak pantas, niscaya aku akan jenggut rambutmu dan seret kau kembali ke dalam Madinah agar kau tidak berontak dari Yazid. Salah kan? Dibilang salah, ini emang cucunya beneran. Salah, bertentangan dengan ajaran Rasul, salah, maaf. With all due respect, dengan segala hormat, salah. Kalaupun turunan Rasul, salah. Kalaupun istri Rasul, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, salah. Dan dia menyesalinya dan dia bertaubat darinya. Radhiyallahu anhum ajmain. Ini sekarang cucunya yang nggak tahu benar apa enggak nih cucunya. Terus menyeru-nyeru kepada amalan-amalan yang sama sekali Rasul nggak pernah ngajarin begitu. Bahkan menyeru kepada kesyirikan, pengagungan diri, pengagungan kuburan. Aduh, itu sih turunan siapa juga kita salahin. Kami sampaikan hal ini bukan karena benci kepada sesama muslim, justru kami cinta hidayah kepada sesama muslim. Di zaman Nabi Muhammad sudah ada orang yang mengatakan bahwa keturunan Nabi Muhammad nggak ada. Nabi Muhammadnya masih ada. Nabi Muhammadnya masih ada, dia udah bilang bahwa keturunan Nabi Muhammad gak ada. Dia bilang, wah Muhammad abtar, Muhammad gak bakalan punya keturunan. Faham? Lalu Allah subhanahu wa ta'ala murka kepada orang tersebut, namanya Al-As bin Wa'il As-Sahmi. Lalu Allah katakan, inna syani'aka huwal, yang bilang kamu gak punya keturunan, dia gak bakalan punya keturunan. Bilangin sama teman kamu, itu dalil Al-Quran. Baca terus menerus tapi gak faham. Inna syani'aka. Sekarang gampang aja, saya nggak perlu panjang lebar tentang masalah Karbala. Saya paham dan saya menikmati kisah-kisah itu. Artinya apa? Saya betul-betul suka dengan sejarah dan saya tahu kisahnya. Dan siapa yang selamat, siapa yang nggak selamat. Ya, dibilang semua yang nggak selamat ya masalah itu ya. Apa di dalam sejarahnya ada masalah. Ulama semua sepakat kok. Sekarang saya sebutkan hadis satu saja dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa nanti di akhir zaman akan ada Imam Mahdi. Hadisnya banyak. Di antaranya riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, akan ada Imam Ukhti, ada Imam Mahdi, percaya atau tidak? Percaya atau tidak? Percaya. Dan ini harus kita yakini bahwa Imam Mahdi akan ada. Dan di dalam hadis tersebut dikatakan bahwa Imam Mahdi akan muncul dari keturunan saya. Percaya atau tidak? Namanya seperti nama saya, kata Nabi Muhammad. Percaya atau tidak? Dan dia dari keturunan saya. Sekarang kalau di akhir zaman ada keturunan Nabi, terus di zaman sekarang nggak ada keturunan Nabi, munculnya dari mana?
Paham atau tidak? Ya, kalau dibilang di akhir zaman nanti ada keturunan Nabi, keluar Imam Mahdi, terus sekarang nggak ada keturunan Nabi keluar dari goa, tiba-tiba ada, ya nggak begitu. Ini apa namanya, kesalahan yang sebetulnya salah di dalam sejarah, salah di dalam dalil, salah di dalam apa, sesuatu yang kita lihat dengan mata keturunan Nabi dijaga. Rasulullah dalam hadis yang sahih mengatakan, fa innal ansaba tanqati'u yaumal qiyamah ghaira nasabi wa sababi usihri. Semua nasab akan terputus di hari kiamat, sampai hari kiamat, kecuali nasab saya tidak akan terputus sampai hari kiamat. Kan ada hadisnya banyak. Masa gara-gara cerita teman tentang Karbala dan tidak mendasar kita meyakini hal tersebut? Ya, nggak bisa. Apalagi dalil yang tadi saya sebutkan tentang Nabi Imam Mahdi itu juga masuk di dalam dalil, dan akal, secara akal juga kita mau nggak mau kita terima bahwa mereka itu ada. Jadi yang selamat ada namanya Ali Zainal Abidin, cucu Nabi. Ya, beliau orang yang diselamatkan, dan ceritanya ma'ruf, semua ulama sejarah mengatakan bahwa Ali Zainal Abidin masih ada. Bahkan beliau dibawa-bawa dari Karbala sampai menuju ke beberapa tempat. Dan putra-putri Rasulullah SAW masih beberapa yang hidup. Putra-putra Hasan masih banyak ketika itu. Jadi nggak semuanya meninggal. Memang ketika itu dizalimi, tapi ada beberapa keturunan Nabi, dan yang paling terkenal Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin adalah gurunya para ulama-ulama. Beliau punya anak namanya Ja'far Shadiq, gurunya Imam Abu Hanifah. Gurunya Imam Abu Hanifah. Gurunya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Terus munculnya dari mana cucunya Nabi kalau bapaknya sudah nggak ada? Ya, jadi itu nggak mendasar. Wallahu a'lam. Dah?